Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Laili sudah bisa untuk melaksanakan ujian susulan dengan saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Soalnya karena kan jamnya beda 2 jam kan sini Iya, dengan Indonesia. Kalau misalnya kamu kemarin kan ujian jam 2 ya? jam 2 Nah, itu ya. jam 4. Biasanya jam 4 itu saya udah mulai ambil hasil reaksi, analisis dan lain sebagainya. Hmm. Jadi memang agak hektik kalau misalnya biasanya kalau saya jadwalnya sore-sore kayak gitu ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf sekali di hari Senin kemarin saya tidak bisa menghadiri ujian skripsi kamu yang bersama dengan dosen-dosen lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan meminta kamu untuk melakukan presentasi hanya di bagian hasil, tujuan, tujuan ya nanti tujuannya Ya, disebutkan apa, kemudian hasilnya bagaimana, dan nanti conclusionnya seperti apa. oh Seperti ya. itu ya. Ya, Oke, kalau seperti itu saya persilahkan kamu untuk sharing screen kamu untuk PPT-nya. ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Laili Miasara. I would like to present the result of my research with the title is making pit cellulosantad support titanium dioxide using cross-linked calcium chloride. This is the aim of this presentation. The first is to determine the functional group of cellulose and cellulosantad. The second is to determine the crystalline characteristic of pits. The third is to determine the absorption of light and band gap energy from pits. The fourth is to determine titanium dioxide concentration of the photodegradation of pits. The fifth is to determine the best concentration of titanium dioxide in making pits. And the last is to determine surface area and morphological optimum of pits. And then this is the result and discussion. The first is the functional group of cellulose and cellulosantad. The second is to X-ray diffraction characterization. The third is UV-Vis DRS characterization. The fourth is photocatalytic activity, and the last is SEM-ADX characterization of PITS 3. The first is the functional group of cellulose and cellulosantad. From this spectra, we know that in cellulose appears the wave number of lignin at 15 and 11 centimeter inverse and hemicellulose at 17 and 32 centimeter inverse. However, the spectra of cellulose extract, lignin, and hemicellulose has decreased peak, and the spectra of cellulose santad appear the new peak at 11 and 51 centimeter inverse identified santad. And then shape and size of pits. Pits have a round shape with the size with wet pits is 0.4 millimeters and dry pits have size is 0.1 millimeters.
And then X-ray diffraction characterization. From this spectra, it can be seen that bits have the same peaks with titanium dioxide anatas, and it have a sharp peak and high intensity. From this data size of crystal, the highest size of crystal at titanium dioxide anatas and the lower at pitch 3. And then UV-Vis DRS characterization. The first is band gap energy. The highest band gap energy at pitch 1 and the lower band gap energy at pitch 3. Where in small band gap energy can increase the photodegradation activity. And from this percent reflectance, pitch 3 have the lower band gap energy, and we know that pitch 3 have a good absorption. From this band gap energy data, we can find wavelength. From this data, we know that the highest wavelength at pitch 3 and the lower wavelength at titanium dioxide. And then photodegradation activity. The highest photodegradation activity at pitch 3 with the condition with or without UV irradiation, and the lower photodegradation activity at pitch 2 with the condition with and without UV irradiation. And then SEM-ADX characterization of pitch 3. From this data, we know that the pitch 3 have a rock surface shape with the diameter of particle on the surface is 0.43 until 3.33 micrometers. And then the last is conclusion. Bits have the same peaks with titanium dioxide anatas standard, with the size of crystal is 48.83, 51.68, and 42.94 nanometers for pitch 1, 2, and 3, and then the band gap energy value obtained for pitch 1 is 3.06 electron volts, and pitch 2 at 3.08 electron volt, and pitch 3 at 3.01 electron volt. The ability to degrade methylene blue on pitch with condition with and without UV lamps on 53.68% on pitch 0, and pitch 1 is 54.94%, pitch 2 is 51.26%, and pitch 3 is 56.10%. In condition without UV lamps and condition with UV lamps are able to degrade methylene blue is 66.28% for pitch 0 and 74.81% for pitch 1 and 72.19% for pitch 2 and 78.97% for pitch 3. The base of titanium dioxide concentration was owned by pitch 3 with 3 grams of titanium dioxide, which were able to degrade methylene blue by 78.97%. And then the last is characterization of pitch 3 based on SEM-ADX analysis as a rock morphological shape. Thank you for me. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terima kasih banyak Laili untuk presentasinya. Eh, Sebelumnya, saya boleh tanya dulu kemarin yang ditanyakan oleh Bu Ayun apa aja? Eh, Yang yang sudah di, ditanyakan oleh Bu Ayun. yang ditanyakan kemarin FTIR, kemudian kenapa kok di dalam SEM EDX atom C-nya itu sedikit gitu, Bu? Oke, terus itu Eh, aja. udah itu aja. Oke. Eh, udah tahu jawabannya kenapa atom C-nya dikit? Belum, Bu, soalnya masih menyari-nyari. Oh, ya udah nanti dicari-cari lagi aja Ya. ya. Eh, oke. Yang mau saya pertanyakan adalah kenapa tadi saya pengen kamu mempresentasikan tujuan? Karena di sini eh, saya baru menyadari apa namanya. Jadi di PPT kamu dengan yang di data penyajian data yang ada di skripsi itu berbeda. Benar nggak? Yang di bagian DRS UVVIS, Yang 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 print wavelength sama FR-nya itu. Kan kalau misalnya based on tujuan kamu yang ada di naskah, ya. eh, ini saya bisa share screen kan ya? Oke, berdasarkan dari eh, yang di naskah kamu, kan seperti ini nih, Iya. bits ada bits 0, 1, 2, 3, dan TO2. Tapi yang tadi di yang PPT, bits 0-nya nggak ada. Ya Iya. nggak sih? Iya, Bu. Ah, nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa di PPT kamu yang bits 0-nya tidak dimasukkan dalam presentasi? Karena saya ingin membandingkan antara TiO2 bit 1, bit 2, bit 3 yang ada TiO2-nya, variasi TiO2-nya. Oke, akan tetapi kembali ke tujuan kamu yang ada di naskah kan, Ya. di sini tujuan kamu itu adalah membandingkan nih, pengaruh konsentrasi TiO2 terhadap energi celah pita dari bits 1, 2, 3, dan 0. Artinya, di sini kamu itu yang kamu lihat, fokusnya itu bukan TO2-nya, bits-nya. Dari bits 0, dia punya bagaimana, kemudian setelah diberi TO2 seperti apa. Oh, Gitu iya. kan. Tapi Iya. dari PPT kamu, bits 0-nya nggak ada nih, sebagai parameter pengaruhnya seperti apa. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, itu makanya tadi saya minta untuk tujuan karena ini. Iya. Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin tanya, bagaimana sih sebenarnya pengaruh dari TO2 terhadap sifat-sifat serapan energi, serapan sinar, energi, dan karakteristik kristal dari bits tersebut? Kalau terhadap serapan sinar, kalau ketika ditambahkan TiO2, maka serapan sinarnya itu lebih kecil atau bergeser ke sinar UV. Kemudian energi celah pitanya itu semakin kecil gitu, Bu. Energi Oh, celah pitanya semakin besar. Ketik, eh, ketika bits ketika ditambahkan TiO2, maka energi celah pitanya akan semakin kecil dan panjang gelombangnya itu bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar atau ke sinar tampak. Seperti itu. oke, gitu ya. Ya, Nah, yang menjadi menarik di sini adalah bahwa energi celah pita dan panjang gelombang dari bits 0 dan juga TO2 itu mirip loh. iya, Ya kan? iya, Nah, kenapa bisa? Berarti kan gini nih, saya tidak akan bilang bahwa bits itu menggeser panjang gelombangnya TO2. Karena dari tujuanmu yang pengen kamu lihat adalah bagaimana pengaruh
TiO2. TiO2 terhadap karakter bitsnya, kan gitu. Iya. Gitu ya. Nah, di sini kenapa bisa ketika bits itu diberi TiO2, dia bisa mengalami pergeseran energi celah pita sehingga menyebabkan panjang gelombangnya juga bergeser. Karena itu permukaan bitsnya itu tertutupi oleh TiO2-nya, Bu. Sehingga dia memiliki luas permukaan yang besar. Sehingga Well, dia then kalau misalnya kamu berbicara kayak gitu ya, kalau kamu bilang nih permukaannya tertutupi TiO2, berarti harusnya nilai panjang gelombangnya itu panjang gelombangnya siapa? Atau energi celah pitanya punya siapa? punyanya si bits. Si bits yang sudah ada TiO2. Ya. Nah, sudah belajar tentang pergeseran energi celah pita belum? Kenapa energi celah pita itu bisa bergeser? Karena adanya interaksi dengan energi dari cahaya UV atau foton. Adanya interaksi antara dengan energi UV. Gimana coba? Eh, Kalau yang saya baca itu ketika suatu fotokatalis dikenakan dengan energi dari UV, maka dia itu semakin mudah untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Seperti itu, Bu. Halo? Iya, halo, Bu. Oh, tadi kayaknya entah sinyal saya yang jelek atau apa. Coba dijelaskan lagi yang teori tentang energi celah pita tadi. Ketika suatu fotokatalis atau sampel dikenakan suatu cahaya dari sinar UV, maka dia akan mudah mengalami eksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Di mana Oke, kemudian di mana dengan adanya kecepatan eksitasi dari pita valensi ke pita konduksi itu dilihat dari energi band gap yang kecil itu tadi. Kalau energi band gap-nya kecil, maka dia mudah tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. oke. Eh, Seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, berarti kan adanya energi band gap itu kan menjelaskan tentang energi yang ada pada antara celah pita tersebut, Iya. antara pita valensi dan pita konduksi. Iya. Kenapa kok bits itu setelah dimasuki TO2 dia bergeser? Hmm, Karena kalau misalnya kamu tadi menjelaskan dengan adanya TO2 menutupi permukaan dan lain sebagainya, itu makromolekular banget gitu kan. Sedangkan energi celah pita itu mikro. Kita berbicaranya adalah interaksi antar molekul, bukan sekedar interaksi antara bulky molekul atau molekul besar dengan molekul besar, gitu ya. Kira-kira kenapa? eh, Apa yang bergeser sih? Kan tadi kamu udah menjelaskan, energi celah pita itu adalah proses energi yang mengukur, bahasanya ya, simpelnya adalah mengukur jarak, kalau saya bilangnya gitu aja, gampangnya, antara pita valensi dan pita konduksi. iya. Kan gitu. Iya. Kalau energinya menurun, artinya apa yang berubah? Panjang gelombangnya. Oh, ya itu jelas. Apa yang berubah nih dari pita valensi dan pita konduksinya? Kalau energinya semakin kecil itu hole akan menimbulkan banyak hole itu, Bu. Hmm, nggak, jangan ke sana dulu. Kan punya nih
ada pita valensi dan pita konduksi kan gini nih. Ya, Nah, ini kamu punya nih band gap-nya kan, ada band gap-nya ya. nih. Nah, ketika band gap-nya ini menurun, artinya dia apa? Jaraknya semakin dekat antara pita valensi ke pita konduksi. Oke, kenapa bisa ada jarak yang lebih dekat? Hmm, Padahal kan senyawa kamu kan ya udah gitu. Kira-kira kenapa? karena Beats ditambahkan nih yang awalnya segini, terus ya, TO2 yang juga segini. Ketika keduanya bergabung, kenapa dia bisa menjadi seperti ini gitu? Kira-kira kenapa? karena Karena penambahan TiO2-nya itu tadi hmm, mampu menurunkan energi celah pita dari bitsnya. iya, dengan cara Dengan cara bits tersebut menempel pada dengan cara TiO2 tersebut menempel di permukaan bitsnya. nah itu kamu makromolekul lagi tinjauannya. Itu kamu melihat TO2 dan bitsnya, tidak melihat sifat sifat molekulnya dia gitu. Coba, kamu udah pernah ambil kelasnya Pak Anton yang kayak gini belum? Oh, ya udah. Oke. Ya itu jadi karena ini udah gak ada kesempatan yang lain ya. Kenapa misalnya seperti itu adalah karena karena kan itu tadi ya bergeser bahasanya kan ya, Ya. bergeser. Tapi apakah memang benar-benar bergeser? Enggak. Sama, bits punya energi celah pita sendiri, TO2 dia punya energi celah pita sendiri. Ketika keduanya bergabung, bisa jadi ada sesuatu yang baru di antara ini. Jadi ini misalnya kan energi ini adalah valence band. Ini conduction band-nya punyanya si bits-nya. Kemudian ketika TO2 masuk, di tengah-tengah ini akan ada eh, apa bahasanya? Band yang baru. Ada sesuatu yang baru, ada jembatan baru di sini. Ada jembatan baru sehingga itu menyebabkan energi celah pita yang terukur itu lebih kecil. Gitu ya. Jadi seolah-olah dia menurunkan energi celah pitanya, tetapi sebetulnya adalah karena ada jembatan yang baru yang sehingga menyebabkan penurunan energi celah pita. Simpelnya seperti itu ya. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya adalah di situ TO2 dan juga bits 0 yang belum ada TO2-nya dia memiliki eh, energi celah pita yang mirip dan juga mempunyai panjang gelombang yang mirip kan seperti Ya. itu. Bagaimana aktivitas fotokatalitiknya? Untuk aktivitas fotokatalitiknya yang bits bits 0 itu apa, lebih besar daripada bit 1 dan 2. Dengan TO2 Oh, kalau yang aja. TO2 tidak ngukur, Bu. Tidak Oh, ngukur. nggak diukur. Ya. Karena menurut saya itu akan menjadi menarik. Kan gini, memang kita tahu bahwa TO2 itu terkenal dia mempunyai aktivitas fotokatalitik. Ya. Nah, di sini kan apakah senyawa yang dia mempunyai atau suatu sistem yang dia mempunyai energi celah pita yang sama dengan TO2 atau yang mirip, akankah dia mempunyai sifat fotokatalitik yang sama? Hmm, Kan gitu. ya. Ya kan? Nah, Ya. karena oke, dari bits 0, bits 1, 2 dan 3, mana yang terbaik aktivitas fotokatalitiknya? Yang bits 3. Yang bits 3. Kenapa? Itu karena energi celah pitanya kecil, kemudian ukuran kristalnya juga kecil. Kenapa energi celah pita yang lebih kecil menyebabkan aktivitas fotokatalitiknya semakin tinggi? Iya, itu tadi Bu, kalau energi celah pitanya kecil, maka dia akan mudah tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi, di mana yang semakin mudah tersebut akan menimbulkan hole atau celah lubang yang nanti akan bereaksi dengan H2O menghasilkan radikal hidroksil yang akan mengoksidasi
yang akan mengoksidasi zat warna dari metilen blue-nya tersebut. Oke, kenapa? Kembali lagi, ketika energi celah pitanya semakin kecil, semakin banyak elektron yang bisa tereksitasi. Karena banyaknya bantuan dari energi fotonnya itu tadi, dari UV. Dari UV. Ya, lampu UV. UV. Itu panjang gelombang kamu masih di daerah UV nggak? Yang bits 3 bisa di UV, bisa di tampak dari hasil persen reflektannya. Bisa di UV dan bisa ditampak. Ya, Seperti itu. ya Tapi dari kamu nyoba yang terekspos UV dan terekspos cahaya tampak, enggak, Bu. proses fotokatalitiknya. Cuman satu aja lampunya. Lampu UV aja. Ya. Oh, oke, oke. Oke, selanjutnya di PPT kamu coba, saya bisa minta, bentar, saya punya PPT kamu nggak ya? Ada nih, bentar. Oke, ini ya, yang saya ingin tanyakan di data kamu ini nilai hanya kamu dapat dari mana segitu? H Eh, di sini itu apa sih? Ketetapan Planck. Ketetapan Planck. Ya. Di situ, eh, kenapa kamu pakai nilai yang itu? Karena waktu kuliah SM dikasihnya yang itu, Bu. Waktu kuliah SM dikasihnya yang itu. Ya. Yang umum juga yang dipakai kakak tingkat itu, yang umum juga pakai yang itu. Oh, oke. Karena tadi saya ngecek juga. Yang lebih umum lagi tahu nggak yang berapa nilainya? Yang satuannya Joule itu mungkin, Bu. Iya, yang satuannya Joule. Joule ya. Ya. Oke, di sini kamu pakai yang satuannya adalah elektron Electron volt. volt ya berarti. Ya. Oke, eh kemudian nilai TO2-nya segitu, mix-nya segitu. Apakah hasil penelitian kamu ini sudah sesuai dengan yang secara teori, secara teorinya? Mungkin Info, harusnya TU-nya banyak, aktivitas katalitiknya juga semakin tinggi atau bagaimana? kalau yang diembankan di bits itu belum ada yang menemukan variasi seperti itu, Bu. Yang Jadi diembankan di bits belum ya ada yang menemukan. iya, maksudnya kan kalau saya bitsnya itu dari alginat sama selulosa santat. Kalau di jurnal-jurnal itu cuman ada yang dari alginat aja sama selulosa aja gitu. Oh gitu. Oke. Kalau ya, tapi kan secara teori pasti kan kita punya nih. Ya, Ketika ditambahkan dengan suatu material yang memang sudah kita ketahui aktivitas fotokatalitiknya atau fotodegradasinya, efeknya akan seperti apa? eh, kebanyakan semakin banyak ditambahkan TO2-nya maka aktivitas fotodegradasinya semakin baik. Aktivitas fotodegradasinya semakin Ya, baik. ya, Kemudian di sini adalah punya kamu kan seolah-olah tidak ada tren, iya, gitu kan? Ada tren dari yang tidak ada TO2 naik ke yang bit 1, iya, kemudian ke bit 2, kemudian ke bit 3. Nah, bit 1 ke bit 2 itu turun, iya. ya kan? Nah, alasannya sudah bisa menjelaskan kenapa yang bits 2 itu dia aktivitasnya lebih rendah
dibandingkan dengan bit 1 yang dia jumlah TOO2-nya lebih dikit? Kemungkinan dari perbandingannya kan lebih bit 1 sama bit 2 itu TiO2-nya lebih banyak bit 2, sedangkan bit 1 kan lebih sedikit TiO2-nya. Karena bits itu juga bisa mengabsorpsi zat warna gitu loh, Bu. Jadi lebih ke absorpsinya, karena TiO2-nya kan lebih kecil. Karena TO2-nya lebih kecil. Iya, dari bits 2. Coba kalau dari energi celah pitanya kayak apa? Kalau dari energi celah pitanya lebih besar bits 2 daripada bits 1. Sehingga kalau misalnya teorinya seperti itu, nanti yang akan menghasilkan aktivitas fotokatalitik yang lebih tinggi yang mana? Yang bits 1, soalnya energi celah pitanya lebih kecil. Oke. Dan yang menjadi pertanyaan saya akhirnya adalah kenapa di sini bits 2 itu dia bisa memiliki energi celah pita yang lebih tinggi dibandingkan dengan bits 1 dan juga bits 3. Karena bits jaraknya kayak seperti yang dijelaskan Bu Febi tadi, kemungkinan ada yang baru tadi itu lebih ke apa ya, energi yang baru tadi itu lebih besar gitu loh, Bu. Ya, tapi kenapa kok bisa? Belum tahu. Belum. Oke. Karena memang kajian kamu belum cukup untuk bisa mengetahui kenapa bits 2 itu bisa memiliki energi celah pita yang lebih besar dibandingkan dengan kedua bit 1 atau misalnya yang bit 3. Saran saya aja ya ini nanti untuk penyajian tabel 4.4 ini biar nggak membingungkan. Artinya nggak, ini tidak membingungkan. Maksud saya adalah biar kamu juga penjelasannya enak. Ditambahkan ini aja nilai energi celah pitanya di sini. Oh iya. Jadi biar kita bisa tahu, oh bits 0 dengan energi celah pita segitu berapa. Karena kan aktivitas fotodegradasi itu mostly berhubungan dengan eh, energi celah pita. Salah satunya, kalau misalnya kamu klaim dia sebagai fotodegradasi, kan seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Sedangkan yang bits 0 without TiO2 ini, apakah kamu yakin dia memang fotodegradasi atau keabsorpsi? Kan kamu nggak tahu. Iya. Iya kan? Iya. Maka sebenarnya dari yang awal dulu itu, saya udah pernah bilang kan kalau misalnya coba deh TO2-nya dianalisis fotodegradasinya. Pernah nggak sih dulu kayaknya awal-awal waktu konsultasi gitu? Iya, Bu. Saya tuh pernah, cuman keruh gitu loh, Bu. Hasilnya itu masih Oh, keruh. nggak bisa di ini, nggak bisa di UV akhirnya. Iya. Oh. Kemudian saya shaker, kan jadi Hmm. bening. Itu Hmm. panjang gelombangnya itu sangat minim sehingga degradasinya tuh tinggi gitu. Soalnya ya itu tadi, Bu, di Kok shaker. jadi bening? Iya, Awalnya berwarna. awalnya keruh. Nggak, maksudku senyawanya kan metilen blue, berwarna. Iya, Terus terdegradasi terdegradasi terus dengan TO2. TO2, tapi larutannya tuh masih keruh. Keruh. Setelah Iya, di shaker, bening. bening. Bening itu, Bu. Iya. Bening. Iya. Pas dianalisis, nggak bisa. Jadi analisis tapi hasil degradasinya tuh tinggi, panjang gelombangnya itu rendah sekali dulu, Bu. Panjang. Oh, jadi nggak bisa diukur. Iya, Berapa banyak konsentrasi yang sudah hilang. maksudnya Gitu kah? Yang TO2-nya. yang TiO2. Jadi kan TO2, kamu kasih larutan metilen Ethylene blue. blue, iya. Kemudian itu berapa menit udah jadi keruh? Eh, yang 60 menit, yang 1 jam pertama itu. Keruh. Habis itu Ya, di shaker.
Ya, jadi bening. Habis itu jadi bening. Ya, endapannya di Beningnya ini bawah. kamu ambil kan? Ya, Oke, pertanyaan saya, kalau misalnya bits 0, 1, 2, 3 ini, kamu perlakukan seperti itu, larutannya bening nggak? larutannya bening, nggak ada endapan. Soalnya kan TiO2-nya serbuk kan, Bu? Nggak. Ketika bits 0, 1, 2, 3 ini Iya. diaplikasikan ke methylene blue, Ya, setelah proses degradasi, ya. itu bening juga larutannya. Larutannya bening. Larutannya bening juga, tapi Ya. masih bisa diukur konsentrasinya. Ya, Hmm. Oke, oke. Karena ini menjadi menarik adalah apakah bits kamu itu mempunyai aktivitas fotokatalitik ataukah absorpsi. ya. Kan seperti itu ya. Ya. Tapi kalau memang ternyata TO2-nya itu susah diukur, ya Ya. ya sudah. Mau gimana kan gitu ya. Ya. Oke. Eh, data XRD sudah saya banyak tanyakan ya ketika seminar hasil kan. Ya. Saya rasa sudah cukup. Kemudian di sini, ini kamu mengukur diameter dari bits ya? Ya, yang di permukaan. Diameter, oke. Oke Laili, ini saran saya aja ya. Ya, Bu. Ini kan kamu pakai yang tabel 4.5 sama ada kayaknya yang lain juga. Nanti saya coba tunjukin. Biasakan, ini kan bahasanya apa ya kalau saya bilang? Ini kan sama. Biasakan angka di belakang komanya itu jumlahnya sama. Oh iya, Bu. Ya kan yang itu ada yang 5, ada yang 6 gitu. Ya. Kalau memang kamu mau 5 semuanya dibuat 5. Kalau misalnya semuanya 6 semua dibuat 6 biar enak melihatnya. Kalau Iya. misalnya kayak gini, kayak misalnya di bit 1 nih yang kondisi gelap ini, itu kan dia agak geser nih. Jadi kita nggak bisa lihat sebenarnya dia kayak gimana. Iya. Secara kasat mata kita nggak bisa lihat gitu. Iya, Bu. Jadi kenapa harus menyamakan tuh biar enak. Oh, naik, turun nilainya dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Nanti yang bit 1 ini kalau misalnya semuanya memang 6 digit ya udah kita tambahin 0 di belakangnya. Oh iya. Gitu ya. Iya, Bu. Itu juga kayaknya ada di yang bagian tabel XRD yang untuk crystalline size yang TO2. Oh iya. Nih kan? Ya. Nih 2 tetanya. Nih kamu memang pakai dek. Kalau pakai dek pakai titik, kalau pakai derajat ya udah pakai derajat. Oh iya. DEG titik. Oh iya. Gitu ya. Ini ya sama. Kalau misalnya ini kan 4 ya, 4 digit di belakang koma. Iya. Kalau misalnya semuanya memang mau 4 digit di belakang koma, ya udah ditambahin 0 yang lainnya, atau ini dinaikkan menjadi 388 gitu ya. Iya, Bu. Biar enak kita ngelihatnya. Iya. Oke, yang lainnya saya rasa sudah cukup. Ini ada siapa ini? Yani Wahyu. Diani Wahyu. Teman kamu itu? Iya. Oke. Oke, kalau seperti itu saya rasa saya cukupkan saja ya Oh iya. untuk masukannya yang tadi itu, yang tabel 4.4 ditambahkan dengan apa tadi energi celah pita. Energi celah pita aja ya, nggak usah panjang gelombangnya. Iya. Kemudian yang tabel penyajian angka yang lumayan banyak 4.5 sama yang crystalline size tadi, angka di belakang komanya coba disamakan biar nanti juga kita enak melihatnya. Dan kembali ke yang tadi, tujuan kamu itu kan melihat pengaruh TO2 terhadap bits 0, 1, 2, 3. Iya. Nanti coba sedikit disesuaikan di pembahasannya. Karena memang kayak masih belum, kamu kayak cuman secara umum aja gitu. Oh iya. Menjelaskan bahwa bits 3 itu terbaik gitu. Tapi kayak apa namanya, pengaruhnya seperti apa. Dijelaskan kayak tadi tuh loh yang teori. Kenapa ketika ada something new dalam suatu senyawa itu bisa menggeser energi celah pitanya. Iya, Kayak Bu. gitu ya. Itu dimasukkan ke penjelasan. Nanti kamu cari banyak, paling anak-anaknya Pak Anton juga paling udah banyak mensitasi. Nanti kamu cari aja
reference-reference yang mereka gunakan seperti apa. Nah, itu nanti dimasukkan sedikit untuk teori di pembahasan kamu. Iya, Bu. Gitu ya. Ya. Karena ini kamu kan masih membahasnya secara data doang kan? Iya. Ya, belum ada. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sidang skripsi kamu pada hari ini. Nanti untuk nilainya akan saya langsung beritahukan ke Bu Eni. Iya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Febi. Sama-sama.